Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Ahmad Barzi dan teman saya Muhammad Wahyuda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kajian etnosains Batimung. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian Batimung. Batimung merupakan mandi uap tradisional khas Banjar dan Dayak Maratus. Batimung adalah perawatan tubuh yang merupakan bagian dari adat Banjar. Tradisi adat Banjar dan Dayak Maratus tentang Batimung memiliki perbedaan, yaitu dari segi tujuannya. Biasanya masyarakat Banjar melakukan tradisi Batimung itu untuk perawatan tubuh bagi pengantin, yang mana dimulai pada H-7 sampai H-3 menjelang hari H pernikahan. Sedangkan bagi Dayak Maratus, masyarakat Dayak Maratus, Batimung merupakan suatu cara untuk mengobati penyakit-penyakit tubuh, namun yang lazim itu digunakan untuk mengobati penyakit wisa atau liver. Selanjutnya adalah jenis-jenis Batimung. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, secara umum Batimung itu terbagi menjadi dua, yaitu Batimung pengantin dan Batimung pengobatan. Batimung pengantin merupakan tradisi khas Banjar menjelang resepsi perkawinan. Batimung pengantin bertujuan untuk menghilangkan bau keringat dan membuat wangi tubuh, serta dapat juga menyegarkan tubuh. Bahan-bahan yang dipakai umumnya itu adalah bahan-bahan yang berbau wangi, misalnya seperti bunga melati dan kenanga. Selain dari campuran bahan-bahan etnosains yang inti. Yang kedua yaitu Batimung pengobatan. Batimung pengobatan memiliki perbedaan dengan Batimung pengantin, yaitu dari segi bahannya. Bahan Batimung pengobatan terdiri dari daun laos, daun kunyit, dan daun serai. Selain itu, tujuan Batimung pengobatan juga lebih khusus untuk menyembuhkan penyakit wisa atau liver. Selanjutnya adalah bahan-bahan Batimung. Bahan-bahan Batimung terdiri atas tumbuh-tumbuhan alam yang umum atau yang biasa dipakai dalam jamu atau pengobatan tradisional lainnya, seperti kapulaga Jawa, tumbuh giring, kayu manis, bunga sirih, jeruk purut, temulawak, pucuk ganti, polesari, akar wangi, gingseng, mesowi, buah adas, biji kelabet, cengkeh, dan laos. Selain bahan inti Batimung ini, bahan-bahan Batimung juga bisa ditambah dengan wangi-wangian dari bunga melati atau bunga kenanga. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Muhammad Wahyuda. Tahapan-tahapan Batimung. Yang pertama, bahan-bahan untuk Batimung kita cari terlebih dahulu. Yang kedua, bahan-bahan yang terkumpulkan tadi kita potong kecil-kecil. Setelah itu, kita rebus di panci. Setelah mendidih, kita masukkan ramuan tersebut sampai dia mendidih dan tercampur. Yang keempat adalah calon atau orang yang ingin Batimung, kita tutupi dengan tikar. Tak lupa di dalamnya kita masukkan panci yang berisi ramuan tadi. Yang kelima, setelah dibungkus, tadi dibungkusnya bisa dengan tikar, selimut, atau sarung. Setelah dibungkus, kita sudah berada di dalam tikar tersebut. Panci yang ada di dalam
kita buka secara perlahan untuk dapat mengatur panasnya. Kita juga dapat mengaduk-aduk ramuan tersebut. Proses bertimung ini selesai apabila ramuan atau air tersebut sudah tidak panas lagi. Setelah kita bertimung, orang yang bertimung tidak diperbolehkan mandi karena bertujuan untuk meresapkan uap ramuan yang direbus tadi. Etnosains bertimung. Di sini kita akan membahas tentang hubungan antara kepercayaan masyarakat dengan keilmiahan hal tersebut. Yang pertama, bertimung dapat membuat wangi tubuh. Secara ilmiahnya, kandungan uap bahan-bahan bertimung terpecah menjadi partikel-partikel zat cair yang mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua, bertimung dapat menyembuhkan penyakit bisa atau leper. Yang ketiga, bertimung dapat membuat tubuh lebih segar. Ilmiahnya, saat bertimung nih kita mengeluarkan banyak keringat, dan kita saat berada di dalam tikar kita merasa rileks. Yang keempat, bertimung menyembuhkan tubuh yang merasa dalam badan. Ini juga sama ilmiahnya, itu saat bertimung mengeluarkan banyak keringat. Hasil observasi atau wawancara. Kami telah melakukan wawancara kepada salah seorang yang pernah melakukan bertimung. Dia adalah orang dari desa Muara Harus yang bernama Rida Fitriati. Dia mengungkapkan bahwa biasanya orang bertimung dilakukan pada saat tubuh tidak enak badan, sebelum acara pengantin atau sebelum acara pengantin. Bahan-bahan untuk bertimung yang disebutkan yaitu daun serai, air, daun kunyit, daun pandan, daun laos, serai wangi, daun gilam, dan sebagainya. Menurutnya, atau yang pernah dia lakukan yaitu tata cara bertimungnya yaitu air direbus, lalu dimasukkan bahan-bahan yang tadi. Setelah mendidih, letakkan panci di depan yang bertimung, lalu orang yang bertimung ditutup dengan tikar sehingga yang terlihat kepalanya saja. Saat di dalam panci, dibuka secara perlahan dan aduk ramuan yang ada di dalam panci. Jadi tidak berbeda jauh dengan dengan teori yang ada di jurnal. Saat di dalam yang kita rasakan selanjutnya yaitu manfaat bertimung, yaitu tubuh lebih segar, katanya keringat keluar menyehatkan badan. Orang yang rajin bertimung tubuh menjadi tidak berbau. Itulah hasil observasi atau wawancara kami. Ya, sekian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Bu, ulun hana batakon londian mengenai bertimung. Pian suah ka bertimung. Suahay na paggerang. Jadi kapan biasanya orang bertimung nih? Biasanya orang bertimung tuh bila awak nang rasa kada nyaman. Habis itu bisa juga orang bila hendak berpangantinan tuh bertimung juga rajin kayak itu pang. Apa saja Bu bahan-bahan yang diperlukan untuk bertimung? Biasanya menranjak dipakai orang tuh kayak daun sarai, daun pandan, daun yang sari wangi, pokoknya daun-daun yang harum-haruman tuh pang. Bisa juga kita nukar rempah yang langsung jualan di pasar, ada juga nah kayak itu. Jadi tata cara bertimung nih bang kayak apa Bu? Yang pian ketahui? Bertimung tuh rajin tuh banyu tuh nah dijarang buat nih rempah-rempah yang sudah dipadahi tadi nang kayak daun sarai, daun sari wangi, dan rempah-rempah yang lain. Habis manggurak andak panci, dibuka pancinya tuh. Habis itu kita dikalbeni lawan tikar seluruh tubuh di lawan salimur supaya uapnya itu kada keluar. Kita di dalam tangan udak nang panci itu sambil buka bagemetan kayak itu pang. Jadi yang pian rasakan setelah bertimung itu apa?
habis betimung tuh kayak awak rasa nyaman, yang asalnya pinam menggaring jadi asa seger, paluh keluaran, nah kayak itu pang. Apalagi Bu manfaat dari betimung nih yang pian ketahui? Kurang nang rancak betimung tuh biasanya awak kada bebau harum, jadi kada beparfum gini istilahnya tuh nah, harum awak udah kayak itu pang yang ibu rasakan. Oh kayak itu Kak Bo. Terima kasih dulu lah ulah membentulan. Sama-sama.